Baik, haid membatalkan puasa, atau melahirkan bayi atau bakal bayi. Melahirkan bayi atau bakal bayi, itu tadi contoh. Puasa dia sudah hamil tua, Masya Allah masih rajin puasa. Seorang wanita itu nifasnya adalah biasanya 20 hari. Ternyata betul di melahirkan anak yang kedua itu betul 20 hari berhenti. Pas Ramadan oke lah. Karena sudah berhenti maka dia berpuasa. Setelah berpuasa tiba-tiba darahnya keluarlah lagi, dianggap batalah puasanya. Kurang lebihnya seperti itu contohnya. Cuman untuk nifas ini hampir tidak ada. Habis melahirkan langsung puasa, hebat banget nih orang. Cuman yang jelas disebutkan nifas membatalkan puasa. Selesai. Dapat tinggal berapa? Tinggal 2 lagi. Satu-satu ini bisa. Yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal itu membatalkan puasa. Cuman hilang akal ada 3 martabat. Berat, sedang, dan ringan. Yang berat adalah gila. Orang gila, biarpun sebentar batal puasanya. Orang sehat ngomong begini, tiba-tiba juga gila. Nggak tahu gimana nyontohkan gila. Ya gila sudah hilang akal. Batal puasanya. Gila dia tuh. Batal puasa. Biarpun sebentar gilanya. Dia puasa sadar baca Al-Quran dan sebagainya, tiba-tiba gila sebentar, batal puasanya. Jelas, ini martabat hilang akal yang pertama. Biarpun sebentar puasanya akan batal. Yang kedua, hilang akal seperti pingsan, ayan, mabuk. Mabuknya mabuk nggak sengaja nih, tiba-tiba nyium bau apa langsung mabuk. Mabuk minum apa itu, nyium bau, pusing. Mabuk, pingsan, ayan. Nah, ini untuk martabat yang kedua ini, hilang akalnya membatalkan puasa dengan catatan pingsannya sehari penuh, full pingsan. Akan tapi jika dia sempat sadar di siang hari, biarpun hanya sebentar, maka puasanya sah. Kebalikan gila. Kalau gila, biarpun sebentar gilanya akan batal. Tapi kalau pingsan, asalkan sempat sadar biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh, habis sahur, kekenyangan kali, habis sahur pingsan dia. Waduh, sudah niat. Pingsan nggak bangun-bangun, ya Allah, dibangun nggak bisa. Jam 11 siang, dia siuman sadar dia. Tanya temannya, jam berapa ini? 11 siang, 11, kaget, pingsan lagi. Sampai Isya. Isya baru bangun, jam berapa? Isya mas. Wah sudah waktu buka, buka dia. Sah puasanya, kenapa? Dia sempat sadar, biarpun tapi pingsan habis sahur, sadar-sadar Isya, sah enggak? Enggak sah, karena seharian penuh pingsan. Termasuk pingsan adalah mabuk dan ayan. Sama contoh. Baik, hilang akal yang ketiga, tidur. Tidur itu menghilangkan akal, tapi tidak batal puasa. Biarpun seharian penuh. Habis sahur tidur, ketiduran. Tidurnya sembunyi lagi, jadi nggak ada yang tahu. Setelah tidur, bangun-bangun, Isya. Wah, puasanya sah nggak? Sah, karena apa? Dia tidur, biarpun sehari penuh full, maka puasanya tetap sah. Sholatnya gimana? Ini bab puasa, bukan bab sholat. Sholatnya harus diqadha nanti. Bab puasa. Jadi selesai. Hilang akal ada 3 martabat.
Yang kelima, yang kesembilan yang membatalkan puasa, ini panjang ilmunya. Murtad, keluar dari iman. Kalau orang murtad dianggap puasanya tidak sah. Murtad ada sebab-sebabnya, menyembah berhala, mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, mempercayai ada Nabi setelah Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran, banyak sebab. Kalau ingin tahu tentang sebab-sebab orang murtad, baca muqaddimah kitab Sulam Taufik, itu menarik sekali. Atau Al-I'lam Biqati'il Islam. Al-I'lamnya Ibnu Hajar Al-Haytami punya buku tentang apa sih yang menjadikan seseorang itu keluar dari iman. Atau yang ringan dimulai dari membaca kitab Sulam Taufik. Muqaddimahnya itu menjelaskan tentang sebab-sebab orang murtad. Memusuhi Nabi murtad, mencaci Nabi murtad, masih banyak. Kalau sudah murtad, puasanya batal, tidak sah, dan dosa di hadapan Allah. Orang murtad habis pahalanya. Sudah selesai yang membatalkan puasa. Baik, sampai di sini insya Allah besok bisa masuk kepada apa? Bab toharoh. Puasa sudah oke, sudah jelas. Diulang, yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, buang air. Kemudian muntah dengan sengaja. Yang kedua. Ketiga, empat, bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar. Yang keempat, keluar mani biarpun tanpa. 5, 6, 7, haid nifas melahirkan. 8, hilang akal. 9, baik. Ini harus yakin, nggak perlu ragu-ragu. Kadang pertanyaan yang bikin ragu, pertanyaannya itu adalah sebenarnya dia tidak sadar ilmunya. Pertanyaan misalnya, pernah sakit mata dikasih obat, kemudian ngerembes pahit di tenggorokan kan? Pahit banget. Gimana hukumnya memasukkan sesuatu ke lubang mata? Pahit. Kan kamu jadi ragu nih. Baru belajar. Tidak batal. Nggak boleh ragu belajar. Ada yang bengong. Lihat Buya tapi mulutnya nggak bergerak. Bengong. Memang Buya tadi nyebut mata. Ada nggak? Harus yakin dong belajar. Jangan bengong nak ya. Hei putri yang soleha. Yang lihat Buya kok bengong. Berarti kamu nggak paham nak. Paham dong. Kan Buya nggak ngomong mata. Tapi kok pahit. Dan memang kita ini bukan botol. Di setiap ada ini ada ruang apa namanya pori-porinya. Kecuali botol nggak tembus kan gitu. Memang kamu botol. Ya kalau ditetesin di sini rembes itu wajar. Ya enggak? Memang ini botol, kasih botol begini plastik sehingga nggak turun begitu. Nggak ada. Dan mata di atas tenggorokan kan begitu. Kalau yang kamu obati borok di kaki, yang enggak kerasa di tenggorokanmu. Memang di atas ya turun ke tenggorokan. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada pertanyaan kadang macam. Maka kalau begitu boleh engkau makan es krim di siang hari bulan Ramadan atau makan sambal lewat mata. Enggak batal, jelas ya? Ada pertanyaan lagi, gimana hukumnya suntik? Saya lagi demam disuntik. Memangnya apa? Suntik kan masukkan ke dalam, pertanyaannya. Lewat mana sih? Lewat muka, mulut? Bukan. Batal nggak? Nggak batal. Kalau mau sehari suntik 100 kali silakan. Jadi kita perlu paham dulu. Jangan hanya sekedar ngafal saja, paham. Suntik di lengan, di paha. Tidak batal. Untuk pengobatan, karena bukan memasukkan ke lubang. Dan 5, harus jelas dalam belajar fikih itu nggak boleh setengah-setengah. Ini saja, semoga Allah memberikan pemahaman yang benar ya, berikan ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, beri kepada kami kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan terimalah amal kami. Mudahkan kami melakukan segala kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan kami mohon ya Allah wahai Zat yang Makasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat.
Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami lahir batin dunia akhirat. Dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami pemahaman yang benar ya Allah. Kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua husnul khotimah. Dan kami mohon jauhkan di bulan mulia ini kami dari segala malapetaka lahir batin dunia akhirat. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah. Husnul khotimah mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.